Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hobi tani 14. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa yang terjadi di sekitar lahan kita. Kali ini kembali saya melanjutkan pekerjaan pembuatan teras individu untuk persiapan pemupukan, karena tidak lama lagi jengkol yang ada di kebun kami dia akan berbunga. Jadi sekarang bulan 8 tahun 2024, perkiraan kami bulan-bulan 10 atau bulan 11 jengkol ini akan serentak berbunga. Maka dari itu kami melakukan pemupukan pada tanaman jengkol kami. Dan sebelum melakukan pemupukan, kami membuat teras individu atau tapak kuda, disertai dengan pembuatan rorak di depannya atau parit. Untuk fungsinya untuk menampung air. Yang kedua untuk peletakan pupuk pada saat kita pemupukan nanti. Tapi hari ini kita tidak membahas tentang pemupukan, dan kita membahas tentang pentingnya cover crop atau tanaman di sekitar lahan kita, apalagi inilah daerah lahan miring, bagi kesuburan tanah kita. Ini sudah kita gali ya sahabat hobi tani, kurang lebih ada sekitar 80 cm atau 90 cm, hampir 1 meter. Kemudian kalau kita amati di sini vegetasinya adalah pakis lunak dan rumput semak yang lainnya. Anak kayu juga ada, tetapi yang dominan adalah pakis lunak. Jadi yang saya mau berbagi di kesempatan siang hari ini adalah pentingnya kita menjaga vegetasi cover crop di sekitar lahan kita, apalagi jika di sekitar lahan kita itu yang tumbuh adalah gulma pakis-pakisan seperti ini, pakis lunak seperti di atas, pakis lunak. Jadi pada saat penyemprotan kita harus melakukan penyemprotan di jalur tanaman kita saja. Jadi jangan disemprot total, karena kalau kita semprot total akibatnya akan erosi, longsor, dan tanah kita menjadi tidak subur. Dan sekali lagi, jika kita amati, ini adalah lapisan atas tanah yang ada di kebun kami. Yang di atas itu cenderung hitam warnanya. Jika kita ke bawah lagi, itu sudah cenderung warna merah pucat. Ini menandakan bahwa semakin ke bawah tanah di tempat kami ini semakin tidak subur, semakin kurus. Dan satu-satunya sumber unsur hara yang ada di kebun kami ini adalah ini, lapisan mulsa pakis atau rumput lunak yang ada di kebun kami. Jadi ketika saya amati ini ada sekitar kurang lebih 20 sampai 30 cm ke atas, lapisan paling atas itu dia sudah agak kehitam-hitaman warnanya. Ini apalagi kalau kita lihat ini ketika ini membusuk, maka secara otomatis ini akan menjadi simpanan unsur hara di lahan kita. Dan kondisinya sangat basah juga ya sahabat hobi tani. Kalau kita lihat ini sangat basah, dan ini salah satu kelebihan pakis lunak atau gulma lunak yang lain ketika kita mempertahankan di lahan miring berbukit. Jadi kalau kita perhatikan di sini akan muncul akar serabut yang dia bisa menembus sampai 20 sampai di kedalaman 30 cm. Jadi di kedalaman 20 sampai 30 cm ini kalau saya perhatikan itu ada akar serabut yang seperti ini ya sahabat hobi tani. Ini. Dan kalau saya lihat fungsinya ini sangat membantu menahan perakaran, menahan tanah yang ada di lapisan 20 atau 30 cm ke atas ini agar tidak tercuci atau longsor. Dan bahkan sampai kedalaman 40 cm pun akar ini masih mampu menembus kalau saya lihat.
Karena pakisan di sini sangat tebal. Kalau kita lihat ketebalannya itu pakisan saja, lapisan pakisan saja itu ada sekitar 10 cm. Jadi bisa kita bayangkan setiap hari, setiap tahun sampah-sampah organik ini yang dari rumput lunak atau pakis lunak ini tertimbun dan terkumpul, terakumulasi sehingga tanah yang awalnya gersang itu bisa kita tanami. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk melihat manfaat dari vegetasi yang ada di sekitar kita. Bayangkan ini adalah sebuah hal yang sangat menarik. Siklus alam, jika kita pertahankan keseimbangannya, maka kesuburan tanah akan tetap terjaga. Karena ini akan mengambil oksigen dari udara, kemudian air hujan, kemudian mineral yang ada dalam tanah. Dia ketika dia diserap oleh tanaman menjadi tanaman dan subur seperti ini akan menjadi tampungan unsur hara kita yang kalau kita pertahankan siklusnya ini akan berlangsung secara terus menerus, tidak akan putus. Jadi bayangkan kalau kita mengangkut pupuk organik sebanyak ini dan setebal ini, itu akan memerlukan kos dan tenaga yang sangat banyak. Jadi sebisa mungkin kita sebagai petani lebih cerdas dan lebih bijak dalam melihat siklus ekosistem yang ada di lahan kita. Bagaimana supaya siklus itu kita pertahankan dan kesuburan tanah ini bisa tetap terjaga. Dan untuk penyemprotan ini usahakan ya sahabat hobi tani, jangan menggunakan racun gliposat atau sistemik. Gunakanlah racun kontak atau herbisida kontak yang berbahan paraquat. Dan kalau kita menggunakan racun herbisida kontak yang berbahan paraquat, itu yang mati adalah bagian atasnya saja. Sementara akarnya seperti ini tetap hijau ya sahabat hobi tani. Dan kalau kita lihat ini mengandung air juga. Dia bisa menampung air. Dan ini bisa dilihat basah. Jadi jangan menggunakan racun sistemik, tapi gunakanlah racun kontak atau paraquat. Dan penyemprotannya saja, sekali lagi saya ulangi, di jalur tanaman saja. Di antar baris ini selebihnya ini jangan disemprot. Seperti ini juga kita sisakan, antar baris jangan disemprot, jangan dilakukan penyemprotan secara total. Oke sahabat hobi tani, mungkin demikian yang bisa saya bagi kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam hobi tani 14.